البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penjelasan Ibnul Qayyim baik, cuma memang di beberapa lafadznya memang ada yang perlu diperbaiki, diperjelas dan sebagainya. Dan komentar yang ditulis di situ, komentar yang insya Allah sudah betul, bahwasanya secara umum malaikat mengetahui apa yang menjadi niat-niat seorang hamba sehingga ditulis. Karena apa? Keumuman dalil menunjukkan itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yaitu yang senantiasa mengawasi kalian adalah para malaikat yang mulia, yang mencatat, yang mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan ini umum, perbuatan hati, perbuatan anggota badan, perbuatan lisan, istilahnya. Semuanya mereka tulis. Apalagi di dalam hadis yang sahih yang disebutkan di situ. Barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka dicatat satu kebaikan. Siapa yang mencatat kenyataannya? Yang mencatat adalah para malaikat dengan perintah dari Allah, dengan wewenang dari Allah Ta'ala, wewenang yang Allah berikan. Taib. Kemudian yang seterusnya itu wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallaha indahu hasanah. Jika orang ini ingin melakukan suatu keburukan, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, maka tertulis di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Tidak disebutkan, kalau tak salah di situ tulisan di jawaban itu ada lafaz yang lain. Lafaz yang lain itu sangat membantu sebenarnya, yaitu Allah Ta'ala mengatakan li'annahu tarakaha min jarra'i. Orang itu meninggalkan keinginan buruknya tadi, yaitu tidak jadi mengerjakan apa yang menjadi niat dia, itu disebabkan karena aku. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan kepada para malaikat, orang itu walaupun sudah ada niat buruk, tapi kemudian dia meninggalkannya adalah karena aku. Nah, boleh jadi Ibnul Qayyim mengambil dari sini bahwasanya tidak semua isi hati itu diketahui oleh malaikat. Makanya Allah menjelaskan, orang itu walaupun sudah ada niat buruk, tapi dia meninggalkannya. Kenapa menjadi kebaikan? Karena aku. Dia meninggalkan itu adalah karena takut kepadaku, mengagungkan aku, malu kepadaku, dan seterusnya. Boleh jadi Ibnul Qayyim mengambil pemahaman dari situ bahwasanya seikhlasnya amalan adalah amalan yang sampai-sampai malaikat tidak tahu. Tapi tentunya memang kalimat ini perlu diperbaiki memang, karena tidak ada dari Nabi SAW yang menunjukkan malaikat sampai tidak tahu. Yang betul, secara umum malaikat tahu, seperti yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencatat niat-niat, mencatat isi hati, dan seterusnya. Kurang lebih jawabannya seperti itu penjelasannya. Adapun penjelasan yang terkait dengan yaitu musuh pun tidak tahu untuk kemudian merusaknya. Jelas apa? Musuh dari luar tidak tahu isi hati, sehingga apa? Makanya dikatakan dia ikhlas. Adapun musuh yang berupa setan, boleh jadi setan tahu, makanya dia berusaha untuk merusak keikhlasan tadi, membuat dia jadi riak dan sebagainya dan seterusnya. Kalau tidak demikian, bagaimana kita mampu menjadikan setan yang ada di dalam hati kita, yang menjadi korin kita itu tidak tahu isi hati kita, sementara dia yang selalu membisiki hati kita untuk meniatkan ini, berbuat itu, berbaik sangka atau berburuk sangka, membenci seseorang atau mencintai seseorang. Terkadang setan yang membisikkan untuk melakukan itu, yang buruk-buruk tapi ya, menunjukkan setan bekerja di hati kita. Bagaimana cara kita mengatur agar setan tidak tahu keikhlasan kita? Ini pembebanan yang terlalu berat. Bagaimana caranya? Istilahnya prakteknya bagaimana untuk orang sholat saking ikhlasnya sampai setan tidak tahu gimana caranya? Itu pembebanan yang tidak ada dalil dalam Quran was sunnah yang sampai menyuruh seperti itu. Tapi yang penting niat kita ikhlas, kita berusaha kukuh walaupun setan berusaha membisiki ini, membisiki itu, dan seterusnya. Kita lawan itu. Cuma ini mengisyaratkan setan memang ada di dalam hati kita dan dia
tahu keinginan kita ini, keinginan kita itu, kemudian dia berusaha membelokkan kepada yang buruk-buruk dan seterusnya. Demikian pula terkait dengan masalah pertama, bahwasanya sebenarnya malaikat yang mencatat amalan, mereka tahu isi hati kita sesuai dengan yang Allah Ta'ala beritahukan, yaitu sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala izinkan untuk mereka tahu. Di antara buktinya adalah firman Allah Ta'ala, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami mengetahui apa yang apa yang dibisikkan oleh jiwa dia, dan kami lebih dekat kepadanya daripada tali leher, urat lehernya sendiri. Ini khilaf di kalangan ulama. Nahnu di sini kembali ke Allah betul-betul ataukah kepada malaikat? Kalau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kebanyakan ulama mengatakan ini malaikat, qurbul malaikah. Kenapa? Karena ini jumlah ini diikat dengan id yatalaqal mutalaqiyan. Tatkala dua malaikat itu berjumpa, anil yamini wa anis shimali qa'id. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, malaikat itu duduk. Seandainya itu kedekatan Allah Ta'ala, niscaya tidak diikat dengan masa. Tapi tatkala diikat dengan masa, dengan waktu, yaitu dzarfun lima madha minaz zaman, tadi id menunjukkan kedekatannya sebenarnya adalah kedekatan malaikat. Tapi kenapa disebutkan kami? Ya karena Allah Ta'ala yang memerintahkan. Sementara kaidah bahasa Arab telah menyebutkan al-amir bisyai' bimanzilatil mubashir. Yang memerintahkan melakukan sesuatu bagaikan dialah pelakunya. Sebagaimana Allah memerintahkan, yaitu malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa. Yang praktek mencabut nyawa siapa? Malaikat. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa. Menunjukkan terkadang nahnu atau yang seperti itu betul-betul dia pelakunya atau dia yang memerintahkan. Nah, makanya ini menguatkan pendapat bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini maksudnya adalah para malaikat. Jelas Allah di atas arsy sana. Cuma kalau memang nahnu yang di situ adalah kembalinya ke malaikat, maka bukan mustahil lafaz sebelumnya juga itu, karena ini satu rangkaian. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrab. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa dia dan kami lebih dekat. Jadi dohirnya memang kami di sini adalah malaikat, yaitu malaikat tahu bisikan-bisikan, makanya mereka mencatat bisikan yang baik, bisikan yang buruk, niat yang baik, niat yang buruk, dan seterusnya. Cuma pendapat ini tidak seberapa kuat kalau dilihat dari lafaz sebelumnya lagi. Walaqad khalaqanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa. Jelas yang mencipta manusia dan alam semesta adalah Allah. Sehingga ini lebih kuat bahwasanya na'lamu ini fiilnya yaitu nahnu sama dengan khalaqana, yaitu kami juga, yaitu maksudnya adalah Allah. Ini lebih menguatkan bahwasanya wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kemungkinan yang lebih besar memang ini kembalinya adalah kepada Allah. Kalau dilihat dari sebelumnya maka dohirnya di sini kembalinya kepada Allah. Tapi kalau dilihat dari yang setelahnya, karena ini satu rangkaian semua, maka dia kembalinya kepada malaikat. Baik. Memang ini ihtimal, ada kemungkinan. Tapi secara umum jawaban yang disebutkan di dalam tulisan tadi itu sudah betul. Bahwasanya sebenarnya para malaikat tahu isi hati kita, makanya dicatat keinginan ini, keinginan itu, kemarahan, kebencian, keridhaan, kebahagiaan, semuanya dicatat oleh para malaikat. Kecuali yang Allah Ta'ala lebih tahu, kecuali yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mereka tahu, kemudian Allah memberitahukan dan seterusnya. Tayyib. Jelas pengetahuan malaikat terbatasi. Tayyib. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.